Selamat pagi pemirsa. Salah satu pekerjaan rumah krusial yang harus dituntaskan pemerintah saat ini adalah membendung serbuan barang-barang impor, terutama barang-barang impor dari Tiongkok. Invasi barang-barang impor harus dibendung sebab sangat berbahaya bagi ketahanan ekonomi dalam negeri. Invasi barang-barang impor dapat membinasakan usaha mikro kecil dan menengah dalam negeri. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 14 Oktober 2023 dengan tema Mengatasi Darurat Produk Impor. Bersama saya, Valentinus Reza. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisna Winata. Selamat pagi, Mbak Kania, apa kabar? Selamat pagi, Reza, apa kabar? Baik, Mbak Kania, namun sebelum kita membahas soal editorial kita pagi hari ini, Mbak Kania, kita bahas dulu sejumlah headline yang ada di Media Indonesia. Yang pertama ini tentu saja penangkapan Syahrul di soal. Ini terkait dengan penangkapan paksa sebenarnya dalam tanda kutip ya. Terkait dengan Syahrul Yassin Limpo yang sudah mendapatkan surat resminya sebenarnya akan ditahan atau ditangkap begitu ya hari Jumat 13 Oktober. Namun Kamis malamnya dilakukan penahanan secara paksa oleh KPK. Bagaimana Mbak Kania melihat penangkapan dari SYL ini? Ini soal proses dan hasil lah, kurang lebih seperti itu. Banyak yang kemudian menyoroti bagaimana surat penangkapan bisa kemudian ditandatangani bersamaan dengan surat pemanggilan, begitu ya. Yang kemudian sejumlah pihak mengatakan bahwa ada indikasi atau ada kejanggalan lah paling tidak begitu ya dalam prosesnya begitu. Ada bahkan yang banyak mengatakan kejanggalan ya. Banyak kejanggalan gitu. Seperti itu ya. Bahkan kemudian ada misalnya mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan bahwa penangkapannya ini sepenuhnya untuk mempercepat penegakan, tidak sepenuhnya untuk mempercepat penegakan hukum, dan dia bahkan meyakini bahwa adalah jadi abuse of power yang dilakukan oleh Firly. Dan kemudian juga ada sejumlah pihak lainnya yang mempertanyakan begitu soal prosesnya begitu ya. Dan bahkan dikatakan bahwa upaya paksa itu kan seharusnya tidak harus pimpinan KPK, cukup deputi. Pimpinan KPK itu baru disertakan dalam penanganan kasus jika urusan penetapan tersangkanya maupun penahanannya begitu ya. Karena seperti kita ketahui kan prosesnya pada waktu itu masih berjalan ya. Nah ini yang kemudian sejumlah pihak menduga dari sejumlah kejanggalan ini ada apa sebenarnya di balik ini? Gitu. Karena seperti terkesan adu kuat begitu bisa dibilang Mbak Kania antara KPK dan juga pihak polisian. Karena di sisi lain ini juga Kapolda Metro Jaya kan Irjen Karyoto memastikan pihaknya akan terus mengusut kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul begitu. Syahrul yang merupakan supir begitu dari mantan SYL yang saat ini masih dalam proses di Polda Metro Jaya. Ada dua proses yang berbeda yang berjalan berbarengan begitu, yang kemudian saling mempengaruhi gitu ya. Artinya kalau kita melihat itu sekarang tentunya harus dibuktikan gitu ya. Yang pasti soal status ketua KPK juga harus dibuktikan, kemudian status dari mentan juga harus dibuktikan. Semuanya masih dalam tahap dugaan, cuman prosesnya ini kan memang dikawal begitu ya. Sehingga ketika misalnya ada kejanggalan itu akhirnya mengundang pertanyaan. Termasuk juga Ketua KPK Firly Bahuri yang dianggap ikut campur begitu dalam penangkapan Syahrul Yassin Limpo. Ini bisa dibilang mencurigakan. Karena sebenarnya upaya paksa itu kan urusan dari deputi penindakan ya, urusannya Asep Guntur begitu makanya. Betul begitu. Itu semua adalah catatan yang kemudian kita harus lihat begitu ya, bagaimana nanti perkembangan dari kasus ini gitu. Prosesnya akan berjalan seperti apa kalau di awal saja sudah banyak pertanyaan. Dan kita akan langsung membahas terkait dengan headline dari Media Indonesia selanjutnya, yaitu putusan MK jadi pertaruhan demokrasi. Ini terkait dengan tanggal 16 Oktober atau hari Senin nanti akan ada putusan. Ini putusan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat, khususnya dari dua pasangan yang saat ini belum punya bacawa pres ya, dari Ganjar Pranowo maupun dari Prabowo Subianto. Karena ini kan sebenarnya juga saling intip kekuatan ini, kedua pasangan ini kan. Siapa nih? Apakah memang kalau Gibran akhirnya lolos begitu dengan batas usia minimum 35 tahun menjadi pasangannya Prabowo, ini tentunya juga akan membuat pihak dari Ganjar Pranowo
juga akan langsung memutuskan nama bacawa presnya. Ini bagaimana ya, itu Mbak akan Kania melihat analisanya ini? seperti itu Iya. ya. Ini padahal kan putusannya putusan MK begitu ya. Iya. Tidak ada sangkut pautnya dengan perkembangan politik gitu di tanah air. Betul dikatakan tadi ada baca pres yang saat ini masih belum menentukan bacawa presnya begitu ya, bahwa Gibran adalah salah satu yang kemudian banyak disebut akhir-akhir ini dan kemudian dikaitkan dengan putusan MK ini karena usianya memang belum memenuhi gitu syarat untuk maju sebagai cawapres begitu ya. Iya. Tapi kemudian itu yang menjadi pertanyaan juga, apakah misalnya, karena kan lagi-lagi kita bicara soal apakah MK itu berhak untuk memutus kasus yang sifatnya adalah open legal policy, begitu ya. Bahwa kemudian jika dikabulkan berarti ini yang menjadi pertanyaan juga, begitu ya. Artinya apakah memang ada yang diuntungkan dengan putusan MK yang demikian, begitu. Nah, artinya kan kemudian semua menduga-duga bahwa yang paling diuntungkan tentunya adalah Gibran gitu yang notabene adalah anak dari presiden begitu ya, yang kemudian akhirnya banyak kemudian mengatakan bahwa ini pertaruhannya adalah demokrasi gitu ya. Bagaimana bisa gitu putusan MK itu akhirnya menguntungkan salah satu pihak yang mungkin saja akan berkontestasi dalam. Padahal keputusan ini bukan wewenang dari MK ya sebenarnya. Kalau mengikuti open legal policy yang menjadi standing itu ya, tapi kan pada kenyataannya banyak sekali putusan MK gitu yang kita tahu juga akhirnya sebenarnya menjadi pertaruhan dari kredibilitas MK itu sendiri begitu, itu yang kemudian disoroti oleh para pengamat. Karena seakan-akan kan jika Gibran lolos berpasangan dengan Prabowo ini sudah pasti menang begitu. Seakan-akan seperti itu. Seakan-akan itu akan juga menambah peluang begitu bagi Prabowo begitu ya. Ini kita kan agak melangkah maju ya, tapi paling tidak kalau kita melihat kan sekarang katanya baliho juga semakin masif gitu ya. Belum ada kepastian tapi kemudian baliho itu sudah muncul di mana-mana begitu, mengindikasikan seakan-akan pasangan ini memang akan bersatu. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa ya. Iya, hari Jangan Senin kita ini mendahului juga. akan sangat menentukan ya. Kita tidak mau mendahului tapi memang ini apa ya, bisa dibilang ombaknya begitu deras. Harusnya begitu deras ya. Yang mengatakan bahwa Gibran ini sudah pasti lolos lah. Kita tahu lah MK seperti apa, Mahkamah Konstitusi, dan kita akan lihat nanti tanggal 16 Oktober hari Senin apakah memang benar-benar Gibran bisa dinyatakan lolos begitu untuk maju sebagai cawapres. Kita akan lihat apakah Gibrannya juga mau, kita kan juga nggak tahu ya. Masih banyak kemungkinan sebenarnya. Masih banyak kemungkinan sebenarnya. Kita bahas lagi headline yang selanjutnya, yaitu terkait dengan e-voting bisa jadi rujukan. MK juga sudah memberikan landasan hukum penyelenggaraan pemilu melalui teknologi informasi. Bahkan sistem itu juga sudah diakomodasi lewat pasal 85 ayat 1 huruf B Undang-Undang Landasan Nomor 10. hukumnya sudah ada. Landasan hukumnya sudah ada. Bagaimana Mbak Kania melihat ini? Ini wacana yang sudah sering kita dengar ya, bagaimana kemudian e-voting ini bisa menjadi salah satu opsi, terutama ketika kita melihat bagaimana penyelenggaraan pemilu itu di Indonesia terutama memakan biaya yang sangat besar begitu, dan dikatakan bahwa e-voting ini atau digitalisasi pemilu ya, itu istilahnya akan membuat biaya pemilu paling tidak bisa lebih hemat, dan kemudian juga prosesnya bisa lebih cepat, lebih sederhana gitu. Banyak sekali sebenarnya keuntungan yang bisa didapat ketika e-voting ini diterapkan dalam sistem pemilu atau dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Memang tapi ada syarat-syarat tentunya yang harus dipenuhi, dan nampaknya syarat-syarat ini yang kemudian menjadi kendala dan tantangan gitu. Jadi tidak, dari KPU mengatakan bahwa kemungkinan ya untuk sistem e-voting ini belum bisa diterapkan untuk pemilu 2024 gitu. Salah satu syarat-syarat yang dipenuhi itu misalnya persoalan cyber security, keamanan gitu ya, kemudian juga soal literasi digitalnya dari pemilihnya, infrastrukturnya dan sebagainya. Jadi banyak sekali sebenarnya memang harus disiapkan. Walaupun memang manfaatnya juga perlu kita lihat ya, lebih efektif, lebih efisien. Jadi dari sisi cyber security ini memang kita belum siap lah, intinya seperti itu ya. Bahkan ya butuh waktu lagi, butuh proses lagi untuk bagaimana ya kita dan tahu memastikan soal kerahasiaan. Nah, itu yang paling penting itu, kerahasiaan ya. Karena sebelumnya kan banyak kasus juga website-website dari kementerian dihack begitu. Dan bocor. Ini kan sangat meresahkan ya. Data pribadi bocor, apalagi soal pilihan politik itu bahaya. Itu lagi, apalagi ini soal pilihan politik udah nggak luber lagi intinya itu, seperti itu. Oke, itu tadi adalah 3 headline dari media Indonesia yang kita singgung di awal. Nah, soal editorial media Indonesia kita hari ini, mengatasi darurat produk impor. Nah, ini kan yang menjadi masalah, kenapa produk impor justru bisa lebih murah ya
dari produk lokal? Itu yang jadi pertanyaan juga Mbak Kania. Bagaimana Mbak Kania menanggapi ini? Ini sebenarnya dikaitkan dengan salah satu aturan juga begitu yang baru saja dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, yang aturan ini sebenarnya menyasar serbuan produk impor terutama yang dilakukan secara langsung atau cross border. Yang disasar ini adalah penjualan melalui retail online yang menjamur begitu rupa terutama di era digital seperti sekarang ini begitu ya. Kenyataannya memang banyak produk impor yang masuk dengan harga murah, bahkan dikatakan menjurus ke predatory pricing, yang artinya dijual secara rugi begitu ya untuk menambah atau menangkap lebih banyak atau memperoleh lebih banyak konsumen begitu. Yang kemudian dikatakan bakal melemahkan UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia belum siap gitu. Apakah kemudian kalah bersaing? Belum tentu juga gitu ya. Memang harus dicarikan solusinya apa begitu. Nah, untuk di tahap awal ketika kemudian ada pengaturan atau pengawasan yang lebih ketat, karena sebenarnya yang disasar ini adalah barang-barang di bawah $100 Amerika sebenarnya ya, yang sekarang ini banyak sekali gitu kita bisa temukan gitu. Bahkan sampai peniti saja peniti harus impor. Betul, peniti dan lain-lain atau jepit dan lain-lain begitu ya. Nah, ini yang kemudian berusaha untuk diatur, diawasi, diperketat yang supaya tentunya dalam rangka untuk melindungi UMKM kita gitu, yang sebenarnya untuk di tahap awal bagus-bagus saja dilakukan, tapi kan memang harus dipikirkan juga jangka panjangnya. Berapa lama kita akan berikan proteksi seperti ini, karena yang namanya persaingan itu kan seharusnya menyehatkan ya. Itu pada kenyataannya sekarang yang harus kita lihat bahwa platform-platform e-dagang ini kan juga membuka akses UMKM Indonesia untuk bisa menembus pasar internasional misalnya gitu. Jadi itu berlaku kedua belah pihak sebenarnya gitu ya. Nah, ini yang kemudian juga harus dicarikan solusinya untuk jangka panjangnya akan seperti apa. Apakah UMKM ini juga perlu didampingi ke depannya untuk supaya bisa barang-barang itu juga berdaya saing gitu. Pada kenyataannya kan pasarnya ada di Indonesia gitu. Konsumennya menginginkan gitu barang-barang tersebut, apalagi kalau harganya murah kan. Itu yang kemudian menjadi jualannya. Tapi kan kemudian kita tidak mau juga akhirnya melemahkan posisi UMKM Indonesia gitu. Yang katanya sebenarnya jumlahnya itu cukup dominan ya kalau kita bicara kawasan ASEAN gitu. Nah, tapi bagaimana caranya kemudian mereka punya ambisi juga untuk melakukan ekspor ke luar negeri gitu misalnya. Nah, sebenarnya platform-platform e-dagang ini bisa menjadi akses mereka, distribution point mereka untuk bisa menembus pasar luar negeri. Tapi mungkin di tahap awal ini sekarang paling tidak diawasi dulu, diperketat dulu gitu. Apakah misalnya tadi kan sudah ada tuh informasi di headline, tata caranya sudah benar atau tidak. Kita tidak bicara mengenai misalnya barang-barang ilegal ya. Jadi ini adalah barang-barang yang memang secara resmi diperdagangkan melalui e-commerce gitu. Tapi buntut dari teknologi atau buntut dari inovasi digitalisasi ini kan sebenarnya juga harus dilihat ya gitu, bagaimana bisa bermanfaat juga kalau dari sisi konsumen, misalnya Resa yang terbiasa membeli barang-barang impor secara murah gitu ya melalui e-commerce, kan harus dipikirkan juga alternatifnya ada atau tidak gitu kan ya. Ketika kemudian kualitasnya sama atau tidak, harganya juga bersaing atau tidak gitu, apakah barang-barang itu menjadi lebih mahal gitu ke depannya dengan kualitas mungkin yang lebih rendah dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali simpul-simpul. Jadi setiap kebijakan itu kan banyak angle ya sebenarnya. Mudah-mudahan kemudian dipikirkan juga konsekuensi banyak dari semua. Variasi juga. Jadi nggak cuma ada aturannya aja ya. Bahkan ya. Ini jangka panjangnya justru jauh lebih penting. Perencanaannya ke depan akan seperti apa, pendampingan yang akan dilakukan terhadap UMKM Indonesia itu seperti apa. Tidak hanya soal misalnya akses pendanaan dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana misalnya ya produk-produk ini juga lama-kelamaan semakin berdaya saing, sehingga ketika kemudian suatu saat nanti harus dibuka kembali perdagangan. Karena kan ini sekarang kita bicara soal keadilan ya. Keadilan itu dirasa tidak dipenuhi sekarang ini gitu, ketika barang-barang impor ini membanjiri begitu ya. Nah, ini yang kemudian kita coba untuk evaluasi lagi, apakah misalnya aturan yang ada ini masih relevan atau tidak dan lain sebagainya gitu. Ya, sebenarnya basic sekali ya, ada supply ada demand, karena permintaan di dalam negeri juga sangat banyak. Betul. Jadi dan dikatakan kan Indonesia dengan jumlah penduduknya yang sedemikian besar gitu memang menjadi pasar yang sangat potensial begitu ya. Nah, ini yang kemudian sekarang berupaya untuk diatur kembali, tapi untuk jangka panjangnya juga harus dipikirkan. Gitu. Apakah cukup hanya dengan melarang dan melakukan proteksi, tapi bagaimana ke depannya itu juga produk-produk UMKM ini berdaya saing, berkualitas, harga terjangkau, konsumennya juga bahagia. Iya, itu dia yang paling penting. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan lagi, Mbak Kania, kita ikuti dulu editorial Media Indonesia hari ini, mengatasi darurat produk impor. Mengatasi darurat produk impor.
Salah satu pekerjaan rumah krusial yang harus dituntaskan pemerintah saat ini adalah membendung serbuan barang-barang impor, terutama barang-barang impor dari Tiongkok. Bukan tanpa alasan barang-barang impor dari Tiongkok harus jadi perhatian serius. Di hampir semua denyut perekonomian negeri ini tidak terlepas dari barang-barang impor Tiongkok. Mulai dari jepit rambut, kebutuhan rumah tangga seperti gunting dan peniti, mainan anak, bahan masakan, obat-obatan, hingga elektronik dibanjiri barang-barang dari negeri yang dulu disebut negeri tirai bambu itu. Bagaimana dengan impor dari negara-negara lain? Bukannya tidak ada, akan tetapi tidak semasif Tiongkok. Barang-barang dari negara lain tidak merambah ke barang-barang tetek bengek seperti jepit rambut, peniti, atau mainan anak yang bisa diproduksi di dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, impor non-migas Indonesia dari Tiongkok melonjak 43,71% pada Mei 2023 jika dibandingkan dengan April 2023. Itu yang tercatat. Angkanya bisa jadi lebih besar sebab barang-barang impor yang masuk secara ilegal juga sangat besar. Invasi barang-barang impor tersebut harus dibendung sebab sangat berbahaya bagi ketahanan ekonomi dalam negeri. Invasi barang-barang impor itu dapat membinasakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam negeri. Padahal UMKM merupakan penunjang utama perekonomian nasional. UMKM lah yang menopang perekonomian nasional kala diterjang badai krisis moneter pada 1998 dan krisis ekonomi 2008. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto mencapai 60,5%. Selain itu, penyerangan tenaga kerja sektor UMKM ialah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Apa jadinya jika UMKM yang ada tersebut kolaps? Bukan hanya UMKM, banyak industri besar juga kolaps oleh serbuan barang impor seperti industri tekstil dan industri baja. Pemerintah bukannya tidak tinggal diam untuk membendung produk-produk impor tersebut. Pemerintah menelurkan sejumlah peraturan. Yang terbaru, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, Permendak 31/2023 yang memperketat arus masuk barang impor secara langsung atau cross border. Selain melindungi UMKM, peraturan ini juga untuk melindungi konsumen dari dampak merugikan barang-barang impor. Ada 10 produk yang diperketat pengawasannya melalui Permendak itu. Peraturan ini mengatur khusus bagi pedagang luar negeri yang melakukan perdagangan elektronik di Indonesia. Ke-10 produk itu adalah mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional dan suplemen kesehatan, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, serta produk tas. Baru-baru ini pemerintah juga melarang beroperasinya TikTok Shop yang dinilai mematikan UMKM lokal. Yang menjadi persoalan adalah, apakah peraturan terbaru ini bisa membendung serbuan produk-produk impor? Banyak yang meragukannya. Namun yang pasti, produk-produk impor tersebut masuk lantaran adanya permintaan dan dalam negeri yang tidak mampu dipenuhi oleh produsen lokal. Di samping itu, barang-barang impor itu dapat diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah atau kualitas lebih baik. Untuk itu, upaya pemerintah membendung barang-barang impor tidak sebatas menelurkan peraturan dan larangan. Pemerintah harus berupaya. Pemerintah meningkatkan kualitas, kapasitas, dan permodalan produk UMKM. Untuk permodalan misalnya dengan subsidi bunga KUR yang lebih rendah dan pendampingan. Pelatihan dan bimbingan teknis bagi UMKM yang terdisrupsi oleh pasar digital harus dimasifkan supaya mereka bisa segera bermigrasi ke pasar digital dan mengembangkan bisnis seluas-luasnya di pasar yang baru, karena dunia maya tidak lagi mengenal batas wilayah dan batasan sosial lainnya.
Program-program peningkatan kualitas produk UMKM juga harus dimasifkan agar produk-produk UMKM kita bisa lebih dilirik publik dan mampu bersaing dengan produk impor. Percuma Indonesia akhirnya merasa terancam dengan produk impor kalau Indonesia sendiri tidak memiliki produk-produk berkualitas untuk melawannya. Terkait harga barang-barang impor yang lebih murah, pemerintah perlu menelusuri penyebabnya. Bisa jadi biaya logistik di Indonesia mahal atau mendorong perusahaan melakukan efisiensi dengan menghapus pengeluaran yang tidak perlu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Pemirsa, untuk membahas tema editorial hari ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala LPEM FEB UI, Haikal Nur Yakin. Selamat pagi Pak Haikal. Pagi Mas Reza. Baik, Pak Haikal, jadi Anda setuju tidak Pak dengan aturan-aturan dari Kemenku dan juga Kemendak untuk mengatasi ataupun membatasi serbuan produk-produk impor ini Pak? Iya, menurut saya kebijakan ini memang tadi ya jangka pendek dan mungkin hanya menyasar kepada pada hilir saja gitu. Padahal permasalahannya ada di hulu. Karena ya banjirnya produk impor ini memang sudah terjadi ya bahkan sebelum e-commerce gitu, bahkan sebelum digital platform ada gitu. Jadi ya e-commerce mungkin adalah channeling atau TikTok Shop adalah channeling yang kemudian memperparah dampaknya gitu ya banjirnya barang impor mungkin karena saya belum lihat datanya gitu. Nah kalau dilihat boleh saya lanjutin ya Mas Reza ya. Ya. Kalau saya lihat ya data-data dari UMKM Indonesia gitu ya, kita lihat bahwa sebenarnya memang UMKM produsen yang sebagai mungkin di industri pengolahan itu hanya minoritas saja gitu UMKM yang ada di industri pengolahan atau memang memproduksi barang itu sekitar 16-17%. Sedangkan mayoritas UMKM kita itu ada di perdagangan besar, reparasi mobil, sepeda motor dan penyediaan makan minum itu sekitar 70%. Jadi memang kita tuh mungkin nature-nya adalah sebagai pedagang atau reseller ya. Dan sangat sedikit sebenarnya relatif lebih sedikit UMKM yang memang berproduksi gitu Mas Reza. Jadi kalau artinya dulunya ya artinya strategi regulasi impor kita sangat lemah ya Pak Haikal? Iya, maksudnya gini, yang tadi ya barang impor kan berarti memang ada permintaan. Kalau memang kita membatasi impor kan harusnya memang diproduksi dalam negeri. Cuma daya kapasitas produksi kita dalam negeri dengan relatif UMKM yang 99% ultra mikro bahkan gitu ya, itu apakah mampu gitu memenuhi permintaan dalam negeri. Jadi memang harus ada permasalahan fundamental, solusi fundamental di sisi hulunya menurut saya. Oke, baik. Lalu kalau kita bicara hal yang sederhana, kita kembali ke hal yang sederhana lagi nih, Pak Haikal. Kenapa barang-barang impor ini bisa lebih murah begitu, Pak, dengan produk-produk lokal? Iya, saya mensinyalir ya bahwa produk impor mungkin kita tahu ada namanya economies of scale ya, skala ekonomi yang mungkin sangat besar, yang mungkin ya di negara Cina gitu ya kemungkinan ya skala ekonomi yang besar itu menyebabkan memang nanti average cost biaya produksi rata-rata produksi akan menurun gitu. Jadi memang UMKM kita bisa lihat mungkin UMKM di negara-negara yang menghasilkan barang impor kita itu mungkin skalanya memang cukup besar gitu dibandingkan UMKM kita Mas. Kalau UMKM kita ini ultra mikronya 99%, mungkin skala ekonominya sangat rendah pertama. Kedua, kita hanya memproduksi barang-barang yang homogen. Jadi memang itu sudah nature-nya dalam teori ekonomi. Ya kalau kita di pasar persaingan sempurna, itu kita akan memproduksi barang homogen dengan jumlah produsen yang banyak sekali dengan skala ekonomi yang kecil. Itu. Jadi
ya bagaimana bisa memenuhi misalnya taste dari masyarakat Indonesia yang mungkin berbeda-beda gitu ya. Kalau memang barangnya ternyata mungkin sangat homogen gitu ya, tidak ada diferensiasi produk, dan juga memang pada akhirnya mungkin harganya ada lebih tinggi karena skala ekonomi yang kecil tersebut gitu, Mas Reza. Oke, tadi Anda katakan banyak masalah di hulu sebenarnya ini. Jadi masalahnya apa saja Pak yang terjadi di hulu ini? Iya, kalau ya kita tahu ya bahwa memang sulit sekali ya, pemerintah udah melakukan namanya UMKM naik kelas, betul nggak? Gitu. Dan memang UMKM naik kelas nggak akan banyak ultra mikro dan mikro yang akan naik kelas sebenarnya Mas. Jadi secara teori juga kita harus membantu UM ya, ultra mikro atau mikro atau kecil untuk bisa melakukan inovasi dan kemudian menghasilkan produk yang terdiferensiasi gitu. Nah, masalahnya ultra mikro dan mikro ini nggak punya duit buat inovasi, research and development apalagi gitu Mas. Baik. Kalau kita lihat ya, misalnya kita ada produksi kerupuk, ya kerupuknya gitu-gitu aja, mungkin cuma kemasannya aja yang berbeda, tapi taste-nya sama, teknologinya sama gitu, Mas Reza. Oke, jadi solusinya apa Pak Haikal? Kalau kita bicara soal alternatif ya, ketika memang ini sudah dibatasi produk impor ini, artinya juga masyarakat kan juga membutuhkan alternatif. Ini bagaimana Pak Haikal melihat ini? Iya, berarti kita harus meningkatkan produksi atau meningkatkan jumlah produsen atau meningkatkan skala ekonomi dari terutama ultra mikro, mikro dan kecil gitu Mas. Nah ini memang sulit dilakukan ya, sebenarnya sangat sulit dilakukan jika memang fundamentalnya tidak dirubah. Saya nggak tahu apakah memang biaya logistik atau memang nanti terdapat misalnya subsidi inovasi dari pemerintah, di mana UMK-nya ini harus diseleksi gitu ya. Jadi UMK yang memang punya growth mindset, UMK yang memang memiliki kemampuan kapasitas untuk inovasi tapi nggak punya duit gitu. Jadi harus selektif, nggak semuanya dikasih memang. Sedemikian sehingga ada beberapa UMK yang kemungkinan akan naik kelas dengan produk-produk yang terdiferensiasi yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu, Mas Reza. Nah, untuk UMK yang tidak bisa inovasi gitu ya, atau memang skalanya akan ya secara nature akan selalu kecil, kita bisa menggunakan aggregator gitu. Aggregator inilah yang kemudian nanti usaha menengah yang menjadi agregasi dari produksi dari ultra mikro. Nah, nanti inovasinya dilakukan oleh agregator ini. Jadi dia akan melakukan training, akan melakukan research and development dari produk, sedemikian sehingga nanti produk tersebut dihasilkan oleh ultra mikro dan mikro yang di bawah dia gitu. Baik. Mungkin itu yang saya kebayangkan, walaupun itu mungkin gampang diomong ya, tapi sulit untuk dilakukan. Oke, Pak Haikal, ada juga subsidi bunga KUR ini yang lebih rendah untuk permodalan UMKM. Ini bisa dibilang sebagai jalan keluar yang efektif, salah satu jalan yang efektif begitu untuk membatasi produk impor, atau seperti apa menurut Anda Pak Haikal soal aturan ini? Iya, ini udah banyak sekali ya studi empiris tentang KUR gitu Mas. Jadi KUR ini banyak sekali ternyata memang saya nggak bisa bilang tidak efektif ya, mungkin kurang efektif gitu, karena ternyata ini Mas, nature dari perusahaan ultra mikro dan mikro itu adalah mereka mereka tuh dengan bisnis, dengan urusan rumah tangga tuh gabung gitu ya. Jadi urusan bisnis rumah tangga itu jadi satu gitu. Itu adalah memang karakteristik dari mikro dan kecil gitu ya. Dan sehingga pinjaman KUR ini harus dipastikan ini sebenarnya buat urusan rumah tangga atau buat urusan bisnis. Karena dari beberapa studi empiris itu banyak sekali ternyata pinjaman pemerintah yang digunakan bukan buat produktif gitu Mas, tapi buat konsumsi, buat urusan rumah tangga gitu. Baik. Gitu. Jadi memang yang harus dilakukan sebenarnya ada tadi ya, mendukung daya kapasitas inovasi dan mungkin melakukan agregator ya, perusahaan yang kemudian mengagregasi. Baik, perlunya inovasi dan juga pendampingan untuk bisa memenuhi permintaan dalam negeri ya. Selain juga bisa bersaing begitu dengan produk-produk impor. Baik, terima kasih Kepala LPM FEB UI Pak Haikal Nur Yakin sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan pembahasan lainnya, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia.
Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saatnya kita menerima sejumlah penelpon untuk membahas tema editorial kita hari ini, mengatasi darurat produk impor. Kita langsung terima penelpon yang pertama, sudah ada Bapak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John, silakan komentar Anda Pak. Ya, selamat pagi Mas Reza, selamat pagi Mbak Kania, salam sehat selalu. Ya. Salam sehat, pagi, Pak John. Ya, jadi tema yang dibedah oleh editorial Media Indonesia ini memang sangat urgent sebenarnya. Ya, kenapa saya bilang mengatasi darurat produk impor. Saya agak cerita sedikit. Ada di daerah di Kepri ini, ya, satu kabupaten. Ada punya minimarket kecil lah, menjual harga serba 10.000. Itu semuanya produknya produk impor dari Tiongkok semua, harga 10.000. Ya, kalau kita banding-bandingkan dengan UMKM kita terasa memang kalah mutu. Ya, di harga murah, tahan lama gitu. Dan lagi kemasannya pun bagus, cantik. Sampai sampai juga ke sapu juga bisa ada 10.000 tuh. Ya, jadi semua produk itu produk dari impor. Jadi cuma ada tanda tanya besar nih menurut Mbak Kenia. Ya? Bisa nggak kita mengatasi produk ini, produk impor nih masuk? Apalagi Kepri, perbatasan langsung dengan negara Singapura, Malaysia. Bisa nggak? Karena sekarang kita udah ada tren, ya, nggak tren gitu kalau memakai produk lokal gitu, produk kita sendiri. Itu yang terjadi. Ya? Kalau kita duduk misalnya 10 orang, 20 orang memegang handphone aja, sistem Android, itu produk luar semua. Tidak ada produk dalam negeri. Jadi ini memang pemerintah harus tegas. Itu aja, harus tegas semua. Contoh aja lah, jarum pentul aja dari impor kita. Pisau silet aja kita dari impor. Ya, hal-hal yang semuanya tidak ada yang di pasar tidak ada. Mas singlet juga, baju singlet, baju dalaman itu untuk laki-laki itu. Swan brand itu impor aja semua. Siap yang kita banggakan UMKM kita. Pemerintah yang mudah-mudahan dengan 2 menteri ini ya adalah mungkin perubahannya. Baik. Terima kasih Pak John Veto atas tanggapannya terkait dengan tema editorial Media Indonesia kita hari ini. Kita langsung ke penelpon selanjutnya. Sudah ada Pak Evan dari Sorong, Papua. Selamat pagi Pak Evan. Silahkan tanggapan Anda Pak. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi juga Mbak redaksi. Baik, silakan Pak. Iya. Untuk menanggapi editorial Media Indonesia pagi ini, saya setuju akan langkah pemerintah dalam mengeluarkan peraturan pemerintah yang mana sekarang kan sudah ada pembatasan untuk produk-produk luar itu ditawarkan lewat e-commerce di medsos, bahwa ada peraturan Permendak itu dan Menkominfo. Nah, ini perlu juga kita ketahui bahwa produk-produk impor, contohnya dari Tiongkok, artinya yang saya melihat yang berbau plastik itu, kita bisa lihat harga mereka memang murah, tetapi kita harus sadari jangan sampai kita Indonesia ini
kesengsem dengan harga-harga murah dari luar, produk-produk kita dalam negeri ini tidak laku, akhirnya bisa hancur ini UMKM kita Indonesia. Ya. Jadi Pak, jadi kedepannya saya melihat itu kan mereka kan produksi barang-barang murah, apalagi serba plastik, itu kan barang-barang daur ulang. Jangan sampai bahan-bahan plastik daur ulang mereka itu dipakai di Indonesia, kan ketahanan lamanya kan nggak begitu efektif gitu. Akhirnya kan menjadi sampah juga buat kita di Indonesia. Jangan sampai kita menjadi penampung sampah dari mereka gitu. Oke, gitu. Kita sudah tangkap poin Anda, Pak Evan dari Sorong, Papua. Terima kasih Pak atas komentarnya. Kita langsung ke penelpon yang ketiga atau penelpon yang terakhir, yaitu sudah ada Pak Hasbi dari Jakarta. Pak Hasbi, selamat pagi Pak. Silahkan tanggapan Anda Pak. Ya, selamat pagi Pak Reza, Pak Bukhania. Jadi kalau saya menilai begini Pak, jadi kita ini sudah kebablasan. Jadi apa yang cawe-cawe ikut apa, tapi kita nggak siap dengan proteksi produk dalam negeri sendiri. Nah sekarang sudah penyakit baru diobatin, satu pembatasan. Nanti kan ini akan memberikan proteksi lagi dari negara impor kan. Nah oke, ini kebablasan kita ini nggak ada kesiapan untuk retail semacam apa gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, saya menilai begini, kalau untuk mengobati penyakit ini jangan cuma satu sisi aja, satu produk baru impor yang diobatin. Yang intinya sekali sepertinya yang perdagangan dalam negeri, yaitu mengenai retail modern. Nah kita pernah diskusi dulu dengan pemilik retail modern itu. Kita dari Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Nah, jadi kita meminta, kan ada peraturan dari Pemda DKI itu untuk retail modern itu minimal 500 meter dari pasar tradisional. Nah, karena kajian kita, satu retail modern itu akan membunuh 50 pedagang-pedagang kecil, warung-warung segala itu. Nah ini yang harus ditegakkan peraturannya itu. Nah pernah kita tanya dari pihak retail modernnya, itu kok bisa mendirikan retail modern di depan pasar? Alasannya mereka begini, jadi kita tanya ke kiri kanan, nggak ada keberatan, ya kita mendirikan. Terus izinnya gimana? Ya mendirikan dulu katanya. Izin belakangan. Okay. Nah ini kan yang gini-gini harus Kementerian Perdagangan ya, Pak Hasbi. Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Hasbi. Sebelumnya Pak Evan dan juga Pak John Veto sudah memberikan tanggapannya di editorial Media Indonesia hari ini terkait dengan tema kita mengatasi darurat produk impor. Editorial Media Indonesia akan hadir sesaat lagi usai jeda dengan pembahasan lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Tema kita yaitu mengatasi darurat produk impor. Tadi kita juga sudah menerima ketiga penelepon ya. Dan juga tadi sudah berbincang dengan Pak Haikal dari Universitas Indonesia. Menarik ya Mbak Kania. Betul. Kalau dari Pak Haikal ini poin yang pentingnya adalah banyak masalah di hulu ternyata ini. Banyak masalah di hulu, dan juga tadi keluaran ada sedikit statistik gitu ya. Kemudian dikeluarkan oleh Pak Haikal itu adalah bagaimana UMKM Indonesia itu sebenarnya yang produsen itu minoritas. Jadi 16 sampai dengan 17% saja dari total populasi UMKM, sementara sisanya itu sifatnya reseller gitu ya. 70%-nya. Nah ini yang kemudian harus dicarikan solusinya seperti apa ketika misalnya kita sekarang ingin membatasi, mengawasi gitu ya banjiran atau serbuan barang impor ini, kalau kemudian nanti alternatifnya tidak ada. Kapasitasnya di dalam negerinya tersedia atau tidak, mampu atau tidak gitu. Nah persoalan di hulu tadi yang sempat disinggung-singgung itu adalah soal misalnya kenapa sih harganya bisa
mahal, apakah ada persoalan logistik di sana dan lain sebagainya begitu ya. Masalah Jadi, infrastruktur. masalah infrastruktur dan lain sebagainya begitu ya. Belum lagi kita bicara soal diversifikasi produk, inovasi dan lain sebagainya, karena selera masyarakat Indonesia ini kan berkembang gitu ya. Artinya banyak yang kemudian menuntut misalnya produk yang bervariasi, bukan hanya Betul. yang sifatnya homogen itu saja dan lain sebagainya. Iya. Karena itu kita bicara soal skala ekonomi ya. Jadi kalau produksinya massal otomatis memang harganya bisa ditekan lebih murah. Nah, ini yang kemudian mungkin bisa menjadi kelebihan dari barang-barang impor ini, ketika produksi di negara asalnya itu bisa massal sehingga mereka juga bisa menjualnya dengan harga murah. Tapi itu kan untuk analisa, itu semuanya serba teoritis. Memang harus dicarikan jalan keluarnya, itu yang paling penting. Kalau dari para penelpon tadi mengatakan bahwa ya mereka rata-rata pendapat setuju begitu, tapi kemudian kalau kita menangkap apa yang disampaikan oleh penelpon yang terakhir, Pak Hasbi dari Jakarta yang mengatakan ini kan sudah kebablasan. Itu kan juga yang diamini oleh Pak Haikal yang mengatakan bahwa sebenarnya barang impor ini sudah jadi masalah sejak lama gitu. Tapi kehadiran e-commerce itu akhirnya membuat misalnya memang produksinya atau distribusinya menjadi lebih masif, membanjiri lebih masif begitu ya. Kemudian Pak Hasbi mengatakan ya harus kan ada sudah aturan jadi yang jelas. penyakit baru diobatin ya, jangan seperti itu juga gitu ya. Tadi sempat bicara soal retail modern dan lain sebagainya, aturannya itu dan lain sebagainya, bagaimana penegakannya itu memang harus dilaksanakan dengan tertib gitulah kurang Bahkan lebih tadi Pak Hasbi punya data sendiri ya, sepertinya satu retail modern itu bisa membunuh 50 pedagang tradisional. Betul. Makanya harus dijaga jaraknya itu Harus antara dijaga jaraknya. pasar tradisional dan juga retail modern tersebut, bahkan Betul. sampai jarak 500 meter. Aturannya sudah ada, tapi dalam pelaksanaannya implementasinya ada juga yang misalnya buka toko retail modern di depan pasar tradisional gitu ya. Kemudian itu adalah pengalaman pribadi kayaknya ya, gitu yang punya. Tapi menarik memang. Nah, ini kan sekarang kita bicara soal dunia maya. Mengingat bahwa selama pandemi bahkan waktu itu ya, ingat ya, pandemi banyak yang kemudian misalnya didorong untuk melakukan transaksi melalui digital. Jangan sampai Pak John Veto juga mencari pakaian pakaian dalam begitu dari produk-produk luar negeri. Padahal produk dalam negeri juga banyak begitu kan. Seperti itu ya, alternatifnya harus disediakan ya. Baik, terima kasih Mbak Kania sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih, Reza. Pemirsa, program-program peningkatan kualitas produk UMKM harus dimasifkan agar produk-produk UMKM kita bisa lebih dilirik publik dan mampu bersaing dengan produk impor. Percuma Indonesia akhirnya merasa terancam dengan produk impor kalau Indonesia sendiri tidak memiliki produk-produk berkualitas untuk melawannya. Saya Valentinus Reza, pamit undur diri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.